Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rikmayanti dari SMA Negeri 1 Cisaat, mengajar mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 11. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai paham sosialisme. Pengertian paham sosialisme itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Dan sosialisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki segala sesuatu diatur bersama, dikerjakan bersama. Oleh sebab itu, paham sosialisme mengajarkan adanya persamaan dan pemerataan, baik dalam hak-hak politik, sosial maupun ekonomi. Latar belakang adanya paham sosialisme adalah idealisme itu dari adanya ideologi yang berasal dari reaksi terhadap revolusi industri pada abad ke-18, di mana masa tersebut paham liberalisme amat kental dan kondisi di sekitar industrialisasi menghadirkan praktek kapitalisme di tangan individu sebagai pemilik modal dan mengenyampingkan keberadaan buruh. Tujuan adanya sosialisme yaitu sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi rakyat kelas menengah ke bawah yang begitu memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, tujuan sosialisme dalam bidang ekonomi adalah membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Pengaruh dari adanya paham sosialisme yaitu pada umumnya dampak positif dari sosialisme adalah kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh pemerintah, dan dampak negatifnya adalah kreasi individu dari masyarakat kurang dihargai dan dibungkam oleh pemerintah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap persaingan dari individu itu tidak begitu ketat. Ciri-ciri utama dari paham sosialisme adalah tidak adanya pembagian kelas sosial, yaitu mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Hak milik pribadi atas produksi tidak diakui, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan sederajat. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Dampak dari paham sosialisme ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu negara memiliki peran penting dalam masyarakat. Pemerintah mulai mengendalikan warga negaranya sebab pemerintah bersifat otoriter. Selanjutnya, pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokrasi. Kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai sebab ada intervensi pemerintah di dalamnya, yaitu terhadap mekanisme pasar. Ekonomi tidak stabil di bawah kehidupan sosial dan lebih terkendali. Muncullah dampak negatif, yaitu satu, sektor swasta dan industri kurang berkembang. Yang kedua, hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui. Yang ketiga, hal tersebut dapat mengakibatkan pembangunan infrastruktur itu menjadi lambat. Muncullah iklim investasi yang menurun. Tokoh-tokohnya yaitu tokoh-tokoh paham sosialisme: 1. Robert Owen, 2. Saint-Simon, 3. Charles Fourier, 4. Karl Marx. Terima kasih, demikianlah materi tentang paham sosialisme. Semoga bermanfaat tentang pengetahuan sosialisme ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.